Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan sebuah materi mengenai evolusi. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memasuki kepada pembahasan materi, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Faradasil Misaliyah dengan NPM 20 50 242, dan yang kedua ada rekan saya, Dindin Solehudin dengan NPM 20 50 255, dan yang ketiga ada Elsa Erpiani dengan NPM 20 50 263, dan yang terakhir adalah Laila Rahmah Ramadan dengan NPM 20 50 266. Halo teman-teman semuanya, tentunya kalian sudah pernah mendengar kata evolusi kan? Nah, di sini saya akan mengulas kembali apa sih evolusi itu. Evolusi menurut ilmu IPA adalah suatu perkembangan makhluk hidup dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks atau menuju kesempurnaan, yang dimana perkembangan tersebut dilakukan secara bertahap dan memakan waktu yang sangat lama. Adapun contoh evolusi manusia secara fisik, ialah perubahan bentuk tubuh, perubahan tingkah laku, serta pola hidup manusia. Halo teman-teman semuanya, tentunya kalian sudah pernah mendengar kata evolusi kan? Nah, di sini saya akan mengulas kembali apa sih evolusi itu. Evolusi menurut ilmu IPA adalah suatu perkembangan makhluk hidup dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks atau menuju kesempurnaan, yang dimana perkembangan tersebut dilakukan secara bertahap dan memakan waktu yang sangat lama. Adapun contoh evolusi manusia secara fisik, ialah perubahan bentuk tubuh, perubahan tingkah laku, serta pola hidup manusia. Hai teman-teman, sekarang aku mau ngejelasin faktor-faktor terjadinya evolusi ya. Nah, evolusi pada umumnya dapat disebabkan oleh dua faktor penyebab, yaitu antara lain yang pertama faktor dalam, atau faktor gen atau faktor genetika. Pada setiap makhluk hidup pasti memiliki substansi gen pada kromosom. Perubahan pada gen atau genetika pada makhluk tersebut akan berakibat pada terjadinya perubahan sifat organisme tersebut. Perubahan pada gen kromosom dapat terjadi akibat yang pertama terjadinya mutasi gen. Nah, apa sih mutasi gen itu? Mutasi gen adalah perubahan materi genetika yang bersifat menurun. Mutasi gen adalah perubahan pada struktur kimia gen yang bersifat turun-temurun yang terjadi bisa secara spontan ataupun tidak spontan oleh zat kimia, radiasi sinar radioaktif, terinfeksinya virus, dan lain sebagainya, serta kesalahan selama proses meiosis ataupun replikasi DNA. Yang kedua, rekombinasi gen. Nah, pengertian dan arti definisi rekombinasi gen adalah penggabungan beberapa gen induk jantan dan betina ketika pembuahan ovum oleh sperma yang menyebabkan adanya susunan pasangan gen yang berbeda dari induknya. Akibatnya adalah lahirnya variasi spesies baru. Faktor terjadinya evolusi yang kedua adalah faktor lingkungan luar. Makhluk hidup dalam kesehariannya pasti berada di lingkungan habitat tempat tinggalnya sesuai dengan kondisi fisik maupun kondisi karakteristiknya. Organisme makhluk hidup dituntut untuk dapat menyesuaikan atau adaptasi dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Makhluk hidup yang melakukan perubahan fisik dan karakter secara terus-menerus untuk dapat selalu beradaptasi dengan lingkungannya menyebabkan munculnya varian spesies baru yang bermacam-macam dan beraneka ragam. Ada 3 faktor utama yang mendorong evolusi dalam suatu populasi. Yang pertama, genetik variasi antara individu. Ada sejumlah besar variasi gen dalam suatu populasi,
Variasi genetik muncul dari mutasi acak pada DNA urutan. Mutasi acak terjadi saat replikasi DNA. Mutasi ini dapat menyebabkan nukleotida dasar yang akan dimasukkan, dihapus, atau diganti dalam urutan DNA. Faktor-faktor di lingkungan kita, seperti sinar UV, radiasi, dan beberapa bahan kimia, dapat meningkatkan jumlah mutasi acak. Yang kedua adalah seleksi alam. Semua populasi menanggapi perubahan lingkungan mereka. Individu akan merespon dengan cara yang berbeda tergantung pada gen mereka. Orang-orang yang gen yang paling cocok untuk lingkungan lebih cenderung untuk bertahan hidup dan meneruskan gen mereka kepada generasi berikutnya. Ini adalah seleksi alam. Secara bertahap, gen yang menguntungkan akan mulai mendominasi pada populasi dan gen yang kurang menguntungkan akan menurun. Dan yang ketiga ada rekombinasi seksual. Selama rekombinasi seksual, gen dari setiap orang tua direkombinasi dan beringsut untuk menghasilkan kombinasi baru pada keturunannya. Rekombinasi seksual memiliki 3 langkah yang meningkatkan variasi genetik dalam suatu populasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai akibat terjadinya evolusi. Akibat terjadinya evolusi dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adaptasi, yang kedua koevolusi, yang ketiga kooperasi. Poin pertama adaptasi. Adaptasi merupakan struktur atau perilaku yang meningkatkan fungsi organ tertentu, menyebabkan organisme menjadi lebih baik dalam bertahan hidup dan berproduksi. Poin kedua koevolusi. Interaksi antara organisme dapat menghasilkan baik konflik maupun kooperasi. Ketika interaksi antara pasangan spesies seperti patogen dengan inang atau predator dengan mangsanya, set adaptasi yang bersepadan. Poin ketiga kooperasi. Contohnya serangga sosial seperti lebah, rayap, dan semut, di mana serangga madu memberi makan dan menjaga jumlah organisme dalam koloni yang dapat berkembang biak. Nah, sekarang kita masih membahas tentang akibat terjadinya evolusi, yaitu tentang pembentukan spesies baru dan kepunahan. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang pembentukan spesies baru. Spesiasi adalah proses suatu spesies berdivergen menjadi 2 atau lebih spesies. Terdapat 4 mekanisme spesiasi. Yang pertama, spesiasi alopatrik. Terjadi pada populasi yang awalnya terisolasi secara geografis, misalnya melalui fragmentasi, habitat, atau migrasi. Yang kedua, spesiasi prepatrik, yang terjadi ketika sebagian kecil populasi organisme menjadi terisolasi dalam sebuah lingkungan yang baru. Yang ketiga, spesiasi parapatrik. Ia mirip dengan spesiasi prepatrik dalam hal ukuran populasi kecil yang masuk ke habitat yang baru, namun berbeda dalam hal tidak adanya pemisahan secara fisik antara 2 populasi. Yang keempat, spesiasi simpatrik, di mana spesies berdivergen tanpa isolasi geografis perubahan pada habitat. Mekanisme ini cukup langka karena hanya dengan aliran gen yang sedikit akan menghilangkan perbedaan genetika antara satu bagian populasi dengan bagian populasi lainnya. Secara umum, spesiasi simpatrik pada hewan memerlukan evolusi perbedaan genetika dan perkawinan tak acak, mengizinkan isolasi reproduksi berkembang. Nah, sekarang kita bahas tentang kepunahan. Kepunahan merupakan kejadian hilangnya keseluruhan spesies. Kepunahan bukanlah peristiwa yang tidak umum, karena spesies secara reguler muncul melalui spesiasi dan menghilang melalui kepunahan. Salah satu contoh kepunahan massal yang terkenal, di mana dinosaurus menjadi punah. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya, yaitu macam-macam evolusi. Yang pertama ada evolusi berdasarkan arahnya. Berdasarkan pada arahnya, evolusi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu evolusi progresif dan evolusi regresif. Evolusi progresif merupakan evolusi menuju pada kemungkinan yang dapat bertahan hidup. Proses ini dapat kita jumpai melalui
peristiwa evolusi yang terjadi pada burung pins. Selanjutnya ada evolusi regresif. Evolusi regresif merupakan proses menuju pada kemungkinan kepunahan. Artinya, jumlah makhluk hidupnya menjadi berkurang dan bahkan punah. Evolusi regresif dapat ditunjukkan pada hewan dinosaurus yang telah punah dan hanya ditemukan fosil yang merupakan fakta bahwa zaman dahulu ada kehidupan dinosaurus. Sekarang kita memasuki pembahasan evolusi berdasarkan pada skala perubahannya. Berdasarkan skala perubahannya, evolusi dibagi menjadi dua, yaitu makroevolusi dan mikroevolusi. Makroevolusi adalah perubahan evolusi yang dapat mengakibatkan perubahan pada skala besar dan dapat mengarah kepada terbentuknya spesies baru. Makroevolusi dapat terjadi ketika mikroevolusi terjadi berulang kali selama jangka waktu yang panjang. Mikroevolusi adalah perubahan evolusi yang dapat mengakibatkan perubahan dalam skala kecil. Mikroevolusi ini hanya mengarah kepada terjadinya perubahan pada frekuensi gen atau kromosom. Mikroevolusi juga disebut sebagai perubahan di bawah tingkat spesies. Perubahan ini disebabkan oleh 4 proses yang berbeda: mutasi, seleksi baik yang alami maupun buatan, aliran gen, dan hanyutan genetik. Umumnya evolusi yang terpantau adalah contoh mikroevolusi, misalnya bakteri yang mendapatkan resistansi antibiotik. Selanjutnya, evolusi berdasarkan hasil akhir. Evolusi berdasarkan hasil akhir dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, evolusi divergen. Yang kedua, evolusi konvergen. Evolusi divergen adalah munculnya individu yang memiliki bentuk morfologi berbeda walaupun berasal dari garis keturunan yang sama. Kedua, evolusi konvergen adalah munculnya individu dengan bentuk morfologi yang mirip walaupun berasal dari garis keturunan yang berbeda. Gak kerasa nih teman-teman, kita sudah berada di penghujung pembahasan materi evolusi. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan dan memperhatikan pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika kami masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya dan rekan saya izin pamit undur diri ya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.